Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat semua yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan yang lalu berkaitan atau berkenaan dengan syaitan itu akan senantiasa dan berupaya mengganggu di dalam salat-salat kita. Mulai dari kita hendak akan salat sampai kemudian hampir selesai atau selesai dalam salat. Jadi syaitan tidak pernah berhenti dan syaitan terus berupaya untuk mengganggu kita di dalam salat-salat kita. Makanya kenapa di dalam pembahasan yang lalu ya ketika ada sebagian sahabat yang mengeluhkan sholatnya tidak khusyuk, kemudian serasa ada bisikan, serasa ada yang mengganggu, bahkan kemudian lupa, padahal awalnya diingat-ingat atau berusaha untuk diingat-ingat, tapi tiba-tiba di tengah perjalanan sholat itu tiba-tiba terganggu, ya, lalu kemudian terlalaikan sedikit dan kemudian menjadi lupa rakaatnya. Ini 3 atau 4, ini 2 atau 3 dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW ketika kita hendak akan mempersiapkan sholat, ya termasuk wudhunya dengan sempurna, kemudian ketika sudah masuk di dalam sholat, artinya kita takbir, baik itu sholat wajib atau sholat fardu ataupun sholat sunnah, sama saja. Nah, ketika sudah takbir Allahu Akbar, ya tentu pada saat itu hendaklah kita mulai memasang fokus ya, atau khusyuk ini dalam bahasa sehari-harinya ya fokus, ya tentu sekalipun fokus tetap rileks, tidak kemudian fokus dengan kemudian apa ya istilahnya ya, memejamkan mata, tidak ada. Jadi dalam konteks fokus di sini ya rileks, ya kemudian santai dan mengingat begitu. Jadi fokus, tidak kemudian sampai mengerutkan dahi menunjukkan bahwa capek gitu ya. Padahal sholat itu adalah rileks, atau bahkan sholat itu seperti orang relaksasi atau relaksasi gitu ya. Jadi dalam kondisi yang tenang, nyaman, merasa aman gitu ya, dan kemudian pelan-pelan. Nah, Rasulullah SAW ya mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala saat kita sedang di dalam sholat. Jadi ketika takbir yang pertama ini ya, ketika kita mengawali sholat itu takbir Allahu Akbar, lalu bersedekap, ya, maka saat itu kita membaca, ya kita tahu ya, membaca doa istiftah. Ya, ada juga yang menyebut iftitah, sama lah intinya, ya, iftitah ya atau istiftah. Nah, atau sering ada sebagian membaca Allahumma ba'id baini, sebagian yang lain kabiro, sama saja, sama benarnya ya. Yang nggak benar itu kalau nggak baca atau yang nggak pernah baca istiftah tadi atau iftitah itu, ya dia tinggalkan itu yang kurang tepat atau kurang sempurna. Nah setelah itu, ini di rakaat pertama saja ya para sahabat ya, di rakaat pertama saja ya, tidak di rakaat kedua, ketiga dan empat. Kemudian yang setelah membaca doa tersebut, doa istiftah tadi, doa iftitah, itu membaca ta'awud. Jadi ta'awud inilah dimana kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari gangguan, dari cara-cara syaitan, trik-trik syaitan untuk mengkacaukan pikiran, perasaan, suasana hati yang mengacaukan rakaat atau bahkan pikiran kita terganggu kaitan dengan syaitan tadi. Ya, apa ta'awudnya nanti akan kita cantumkan juga di dalam deskripsi. Jadi bagi sahabat yang ingin mencari teksnya di deskripsi ya. Ya, di deskripsi nanti silahkan dibuka beserta maknanya, ya, beserta riwayatnya, atau bisa ditemukan dalam riwayat apa. Yaitu bacaannya adalah, jadi setelah membaca doa iftitah, lalu kemudian ta'awud, baru kemudian Al-Fatihah. Ini di rakaat pertama. Apa bacaannya?
A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Saya ulang lagi biar sahabat nancap dan ingat. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi, kha dan ha. Wa nafthihi pakai fa dan sa. Wa nafthihi. Saya ulang lagi biar semakin dihafal, biar semakin meresap, semakin difahami. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya. Nah, jadi ini bisa ditemukan dalam hadis riwayat Abu Dawud di nomor hadis 775, juga bisa ditemukan juga di Tirmidzi ya, nomor 242. Ya. Nah, atau kalau sahabat masih kesulitan, sebenarnya bisa saja membaca ta'awudz yang umum. Ya, yang sering kali kita baca juga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, jadi kalau misalnya masih kesulitan, bolehlah dengan ta'awudz yang biasanya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau bisa disempurnakan, maka boleh dengan ta'awudz yang saya baca tadi. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Apa maknanya? Ya. A'udzubillah, aku berlindung ya kepada Allah. Aku berlindung dengan Allah. As-Sami'il Alim, As-Sami' yang maha mendengar, Al-Alimi yang maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang dirajam atau yang dikutuk. Min hamzihi, min dari hamzihi, kegilaannya. Jadi syaitan itu berusaha membuat kita itu gila. Ya, salah satu gila itu ya dibikin lupa, dibikin lalai. Ya, dibikin tidak ingat, dibikin pikiran-pikiran yang lain yang macam-macam, atau bahkan muncul bisikan-bisikan macam-macam. Kemudian wa nafthihi, dan kesombongannya. Ya, apa mungkin seseorang ketika salat dia menampakkan kesombongannya? Bisa. Karena kesombongan ini kan terkumpul dari riya, sum'ah, dan ujub. Ya, jadi ketika dia salat Allahu Akbar, mungkin berjamaah atau sendirian, lalu merasa bajunya paling bagus, ya, baru saja dia beli sepeda motor, baru saja dia beli mobil, ya, meskipun kredit ya misalnya, tapi merasa bahwa ada ujub dalam dirinya, atau merasa bahwa ini loh masjid yang saya bangun gitu ya, atau merasa bisa mendapatkan sesuatu yang dia capai dengan mudah, baru mendapatkan jabatan, baru dilantik, ya, dan sebagainya, ya, pakainya bagus, pakai jas dan segala macam, atau dia ganteng dan sebagainya, sarungnya bagus, sementara di depannya sarungnya pas sholat jamaah itu ya, dia lihat sarung di depannya itu kucel misalnya, sementara sarungnya baru. Ini bisa aja muncul kesombongan. Jadi bisa sahabat, jadi bisa saja di saat sholat kita sombong, itu bisa, jangan dikira tidak bisa, jadi sangat bisa. Nah, oleh karena itu syaitan tuh nambahi kesombongan itu supaya lebih sombong lagi gitu. Ya, na'udzubillah, masya Allah. Ya, ini kemudian wa nafsihi, dan nyanyian-nyanyian yang tercela. Nyanyian yang tercela maksudnya ada bisikan, ada suara-suara yang aneh. Ya, ada yang aneh. Ya, jadi ada yang aneh. Bahkan mohon maaf, ketika kita sedang sholat ya, misalnya di masjid, atau mungkin ada yang sebagian mungkin di rumah, yang ibu-ibu, yang mbak-mbak mungkin di rumah, lalu kemudian tiba-tiba ada tukang jualan ya, misalnya ada terdengar, ada biasanya pakai musik. Kalau di Jogja ini ada orang jualan kayak getuk atau apalah, dan itu kadang keras suaranya, ada musiknya. Itu kalau kemudian kita, ya, syaitan itu bermain-main di sana, ditambah-tambah oleh syaitan, maka bisa jadi itu manggut-manggut, atau bisa jadi kemudian bagian tubuh tertentu bisa goyang. Ya, ini masya Allah. Makanya ada sebagian yang curhat, sebagian cerita bahwa ketika di masjid tiba-tiba ada suara
lagu, ada suara nyanyian, tiba-tiba dia mengalami satu kondisi gerak-gerak itu kakinya. Untung nggak manggut-manggut, nggak goyang. Itu ya, sampai goyang kan menistakan agama juga itu, menistakan sholat ya. Lah ini. Jadi artinya apa? Syaitan itu berusaha membuat sholat kita tidak khusyuk, sholat kita rusak, sholat kita hancur dan tidak dapat pahala. Ya, termasuk orang-orang yang lalai akhirnya. Nah ini. Nah maka inilah yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita masuk di dalam salat di rakaat pertama. Di rakaat pertama saja, ini yang paling kuat pendapatnya, ya, dan juga berdasarkan riwayat hadis yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa yang bersangkutan mengatakan bahwa idza qama ila shalah bil lail kabbara. Jadi kalau Nabi itu salat, ya, ketika beliau berdiri salat itu salat malam, kabbar, kemudian beliau bertakbir, Allahu Akbar, summa yaqul, kemudian beliau baca apa? Bacaan istiftahnya ya, bacaan iftitahnya beliau, pembukaannya itu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Jadi di antara para sahabat tidak usah apa istilahnya ayel-ayelan ya, wow ini kalau gak kabiro gak sah, enggak, jangan ya, kalau enggak Allahumma ba'id baini, enggak, semuanya benar selama itu doa istiftah ya, dari hadis-hadis yang ada insyaallah itu semuanya benar. Bahkan ini juga termasuk doa iftitah. Jadi ketika sholat lail, sholat tahajud, sholat malam, itu dibaca oleh Nabi. Kemudian summa yaqulu Allahu Akbar kabira, beliau membaca Allahu Akbar kabira. Summa yaqul, kemudian beliau berdoa. Ini sebelum Al-Fatihah, ya. Beliau berdoa, apa doanya? A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, jadi beliau membaca yang tadi sudah di awal kita sampaikan tadi. Ya, Masya Allah. Jadi beliau membaca doa ta'awud, barulah kemudian beliau membaca Al-Fatihah, suratul Fatihah. Jadi di rakaat pertama. Jadi para sahabat semua yang dirahmati Allah, inilah yang kemudian diajarkan oleh Rasul, ya, sebagai antisipasi, sebagai upaya cara supaya kita memasuki salat, ya. Dan ini permasalahan kita semua ya. Ketika kita masuk dalam salat, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung supaya syaitan tidak mengganggu kita dan kita tidak bisa diganggu oleh syaitan pada saat sholat, sehingga salat kita menjadi berkualitas, sholat kita menjadi khusyuk, sholat kita menjadi betul-betul fokus bahwa kita sedang sholat, bahwa kita sedang membaca doa-doa dalam sholat, tidak terlalaikan dan tidak terlupakan jumlah rakaat ataupun doanya dan sebagainya, ataupun surat dan seterusnya. Begitu ya para sahabat semua yang dirahmati Allah, melengkapi pembahasan yang kemarin, ya, dimana pembahasan kita yang lalu bahwa banyak yang merasa, dan bahkan demikian saya Al-Fakir merasa juga kadang syaitan begitu mengganggu, tapi kita harus berusaha, karena tidak mungkin ya, tidak mungkin sholat zuhur kita khusyuk, bisa jadi sholat asar kita jadi target syaitan juga, bisa jadi sholat maghrib kita jadi target syaitan. Artinya apa? Terus antisipasinya ini sifatnya bukan sekali saja, tetapi terus menerus selama kita sholat ini terus diantisipasi dengan membaca ta'awud tadi. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, ya, utamanya di dalam salat, dan mudah-mudahan kita bisa meraih salat yang khusyuk, salat yang menjadi sebab doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab kemudahan dari setiap urusan-urusan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan semakin intens lagi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.